Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 True FM memainkan hits terbaik yang masih di YouTube channel kita True FM Aceh dan juga Radio True FM 94,5 True FM di Cerita Pagi. Dani Chandra, Kudus Andriano. Iya, kita sudah berada di sesi akhir untuk Cerita Pagi ini, Dani. Dan juga kita ingin tahu dan juga True FM juga ingin tahu sih. Artinya tentu ada hal-hal penting yang kita ingin dengar dari pemerintah. Harapan ya dari pemerintah sendiri khususnya tentang isu dengan virus corona ini. Kita ingin lagi kembali ke Bang SAG. Seperti apa Bang sebenarnya dengan terkait pertama sekali dengan kepulangan mahasiswa Aceh nanti dari Wuhan, dan kemudian juga bagaimana harapan dari pemerintah Aceh sendiri terkait dengan isu-isu yang sedang merebak sekarang tentang virus corona ini khususnya untuk masyarakat Aceh secara umum. Baik. Yang pertama, Mas Kudus, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada media massa yang sejauh ini memberitakan itu dengan proporsional sehingga masyarakat Aceh tenang. Oke. Yang kedua, tentu saja berharap kepada masyarakat yang akan menerima kepulangan mereka, memberikan situasi yang kondusif bahwa mereka sehat, mereka tidak membawa virus, dan jangan sampai mereka bebas dari bencana virus di Wuhan, kemudian menjadi stres menghadapi lingkungan yang tidak kondusif. Nah, kami berharap kepada masyarakat untuk melihat mereka memang tidak sakit, mereka dalam keadaan sehat, mereka saudara kita dan anak-anak kita yang harus kita support moralnya, dan mereka ke sana berjuang untuk menuntut ilmu. Yang berikutnya yang paling penting adalah media sosial. Kepada netizen, kita berharap tidak menjadikan isu virus ini sebagai bahan komedian untuk mengejar like dan segala macam, karena ini adalah bencana kemanusiaan. Ini bencana kemanusiaan yang merupakan bencana yang mengundang keprihatinan dunia. Nah, karena itu kepada adik-adik kita yang sedang menjalani proses observasi juga mengikuti prosedur sebagaimana yang diarahkan oleh petugas. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan juga media massa akan menciptakan situasi yang sangat kondusif. Adik-adik kita bisa pulang ke kampungnya dalam keadaan yang tenang. Saya kira begitu Mas Kudus. Ya, sedikit lagi Bang SAG, kita tahu salah satu cara tindakan preventif adalah menggunakan masker. Di beberapa negara juga kita lihat ada masker yang memang kekurangan. Ini apakah juga sudah termasuk diantisipasi oleh pemerintah Aceh untuk ini? Oh iya, sudah diantisipasi itu Mas. Apakah ini diperlukan karena memang mereka tidak punya indikasi suspek membawa virus. Tetapi bahwa menggunakan virus itu menggunakan masker tanpa ada isu corona pun sebenarnya lebih baik. Karena di sekitar kita ada orang flu, juga virus penyebabnya. Tapi yang paling penting lagi nanti dokter akan mengarahkan tentu personal hygiene, makan yang cukup dan tidak stres, itu yang lebih penting. Karena itu penerimaan masyarakat itu sangat membantu mereka untuk tetap sehat, karena bisa saja kalau dikucilkan, di stigma buruk, malah dia stres, tidak bisa makan, sakit, dikira malah sakit karena coronavirus, padahal sakit karena menghadapi lingkungan yang tidak bisa menerima mereka. Oke. Pak, sedengan Bang Dokter ya, Dokter Safrizal, kira-kira apa saran dan nasihat yang bisa disampaikan kepada rakyat Aceh? Ya, baik. Yang pertama ingin saya kemukakan bahwasanya saudara kita yang dipulangkan dari Wuhan ke Indonesia dan nanti mungkin ke Aceh ini, saya pikir adalah bentuk yang baik, artinya terisolir, teridentifikasi, sehingga kita jelas kepada mereka, sangat yakin kalau sudah dilepaskan oleh sistem dari observasinya, itu memang benar-benar sudah dalam kondisi baik dan kita tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi kita bukan berarti kita tidak punya resiko. Artinya dalam keseharian untuk menghindari resiko terjangkitnya virus tadi, maka setiap orang juga harus kembali menyadarkan diri tentang perlunya hidup sehat dengan makanan, dengan istirahat, kemudian juga dengan melakukan berbagai macam kegiatan seperti yang paling penting adalah hygiene, membersihkan tangan dari setelah selesai kegiatan dan tidak memegang anggota tubuh terutama daerah muka sebelum mencuci tangan. Itu kita sosialisasikan kepada anak-anak kita untuk kemudian secepat mungkin
menyebabkan virus tersebut mati, jangan sampai masuk ke saluran cerna dan saluran pernapasan dan kemudian berakibat sebagai penyakit. Saya pikir ini yang perlu kita jaga. Kita tidak perlu khawatir dengan adik-adik kita atau teman-teman kita, anak-anak kita yang pulang dari Wuhan tersebut, karena mereka sudah jelas dan kemudian sudah terselesaikan secara medis, tetapi malah hal-hal lain yang di luar itu yang harus kita waspadai dengan tetap menjaga kesehatan. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Bang Saifullah Abdul Ghani dan juga Dr. Safrizal yang sudah memberikan informasi dari ID wilayah Aceh dan juga Jubir tadi, juru bicara pemerintah Aceh yang sudah panjang lebar menyampaikan dan harapannya kepada rakyat Aceh. Oke, kita berharap dengan informasi ini dan ini merupakan sebuah pencerahan dan informasi yang clear, artinya kita dapat langsung dari sumber yang bisa sangat kita percaya tentunya. Ya, dan juga mudah-mudahan ini memberi wawasan baru juga bagi masyarakat khususnya di kota Banda Aceh. Iya. Terima kasih Bang SAG dan Bang Dr. Safrizal. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.